Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Aulia Fatur Rahman dengan NIM 23101111103 dari Prodi Ilmu Hukum, mewakili kelompok 8 tugas proyek Bahasa Indonesia bersama rekan-rekan saya Afifah Najla, Muhammad Rafi Syuhada Ramzah, dan Zahra Ashifa Hasibuan akan menampilkan tugas video proyek yang telah kami susun dengan judul Implikasi Kesehatan dan Lingkungan serta Konsekuensi Hukum dalam Penanganan Sampah. Pada kesempatan ini kami akan mengulas 4 poin utama dalam video kali ini, yaitu terkait dengan konsekuensi hukum, implikasi kesehatan, dampak ekologis, serta strategi dan solusi untuk mengurangi kuantitas sampah. Baiklah, untuk materi pertama, mari kita bahas tentang konsekuensi hukum dari penanganan sampah yang ada. Permasalahan dalam penanganan sampah telah menjadi suatu masalah bersama yang harus dihadapi hampir oleh seluruh negara yang ada di dunia. Untuk menjawab beragam dan kompleksnya permasalahan ini, telah menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampaknya adalah dalam aspek konsekuensi hukum. Selain itu, juga telah diupayakan beberapa kebijakan dan solusi yang efektif untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap negara, bahkan dunia, untuk penanganan sampah. Yang pertama, peraturan hukum internasional dan nasional terkait dengan penanganan sampah. Penanganan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab suatu negara saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari semua negara yang ada di dunia. Sejumlah perjanjian dan konvensi internasional telah diberlakukan untuk mengatasi dampak negatif dari sampah terhadap kesehatan dan lingkungan. Salah satu peraturan yang paling utama ialah Konvensi Basel tentang pengendalian perpindahan limbah berbahaya dan pertanahan di seluruh dunia, yang mengatur pengelolaan sampah lintas batas. Berdasarkan Konvensi Basel ini, pemerintah harus mengambil langkah-langkah tidak hanya untuk memastikan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, namun juga mengatasi sampah dari sumbernya. Tingkat nasional tentunya juga sudah mempunyai regulasi terkait dengan penanganan sampah, yaitu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang merupakan landasan hukum utama dalam penanganan sampah di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar untuk pengurangan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah secara berkelanjutan. Yang kedua, kita masuk kepada sanksi hukum bagi tindakan pelanggaran dalam penanganan sampah. Pelaku pembuangan sampah sembarangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam penanganan sampah lainnya akan dikenakan sanksi berupa sanksi pidana. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Pasal 29 Ayat 1 huruf E, menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Undang-undang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan sanksi bagi pelaku yang membuang sampah sembarangan dan pelanggaran dalam penanganan sampah lainnya, baik berupa sanksi kurungan maupun sanksi pidana. Yang ketiga, kita masuk kepada solusi dan pengembangan regulasi untuk menanggulangi permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Untuk mengurangi dan menanggulangi permasalahan sampah di Indonesia, diperlakukan upaya dalam berbagai bidang, mencakup penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pengembangan regulasi yang efektif. Ini melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintahan, industri, masyarakat, yang semuanya adalah kunci dalam menciptakan sistem penanganan sampah yang efektif dalam bidang hukum. Meskipun Indonesia telah menetapkan sejumlah aturan dan regulasi terkait dengan penanganan sampah, seperti pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, serta berbagai undang-undang dan peraturan daerah lainnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 70 Tahun 2016 tentang baku mutu emisi usaha kegiatan pengelolaan sampah.
Namun, tantangan utama terletak pada penguatan hukum yang dapat memastikan koordinasi yang efektif dalam penanganan regulasi yang ada untuk penanganan sampah di setiap wilayah yang ada di Indonesia. Diperlukan suatu langkah yang konkret seperti meningkatkan ketegasan sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran terhadap orang yang membuang sampah secara sembarangan. Kemudian juga penguatan peran dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait dan menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih efisien sehingga penanganan sampah dapat berjalan dengan lebih efektif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang implikasi kesehatan dalam penanganan sampah. Yang pertama adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah. Nah, kebiasaan masyarakat yang memperburuk permasalahan sampah ialah penggunaan produk sekali pakai dan dibuang sembarangan, sehingga mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan setempat. Di sisi lain, secara sederhana, masyarakat menanganinya dengan cara dibakar, karena dianggap cara tersebut lebih baik dibandingkan dibiarkan menumpuk di TPA. Padahal, membakar sampah dapat memicu bahaya negatif pada kesehatan. Apa aja sih bahaya negatif sampah pada kesehatan? Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menjadi sarana penularan penyakit, karena sampah dapat menjadi tempat bersarang dan berkembang biaknya vektor penularan penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, dan yang lainnya. Nah, penyakit yang bisa dibawa oleh vektor tersebut yaitu penyakit kulit dan penyakit cacing, penyakit disentri, kolera, tipus, dan penyakit lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan komunikasi perubahan perilaku kepada masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. Nah, komunikasi yang dapat dilakukan adalah komunikasi massa dan komunikasi personal. Komunikasi massa dapat menggunakan spanduk, poster, pamflet, dan yang lain-lain. Komunikasi personal dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah. Penanganan sampah dalam lingkup kesehatan lingkungan adalah dengan cara penanganan sampah berbasis masyarakat, yaitu penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola, dan dimiliki oleh masyarakat. Sistem pengelolaan berbasis masyarakat ini berasal dari sampah rumah tangga yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik dikelola dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos, dan sampah anorganik itu didaur ulang, digunakan kembali, dan dimusnahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pencemaran yang dihasilkan oleh sampah ini terhadap ekologis atau ekosistem lingkungan dan bumi kita ini. Yang pertama yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh limbah sampah ini memiliki dampak berupa pencemaran pada air, pencemaran pada tanah, dan pencemaran pada udara. Di mana pencemaran yang pada air adalah di mana sampah-sampah tersebut menggenangi sungai-sungai. Sampah-sampah tersebut sudah menumpuk sangat banyak di sungai, dan hal ini sangat banyak kita temukan di sebuah sungai-sungai di setiap kota atau setiap desa-desa. Dan salah satu yang saya ambil sebagai contoh ini adalah foto di sungai daerah Purus, Kota Padang, di mana ini sudah bertahun-tahun sungai ini tidak memiliki kualitas air yang cukup, tapi juga air dari Purus ini juga berbahaya bagi orang-orang yang menggunakannya untuk mandi, kemudian menggunakannya dengan untuk mencuci piring, sebagaimana orang-orang desa menggunakan air. Yang kedua, pencemaran pada tanah. Nah, pencemaran pada tanah ini memiliki dua dampak. Yang pertama yaitu dampak pada tidaknya lahan pertanian, karena yang pertama degradasi lahan karena dampak polusi sampah itu tuh sangatlah besar. Lahan yang terdampak sampah itu tuh menyebabkan berbagai reaksi kimia yang dihasilkan, kemudian banyaknya mikroba-mikroba buruk yang
menyebabkan kematian pada tumbuhan, itu tuh sangat sangat berdampak pada pertanian. Selain di bidang pertanian, sampah juga memiliki dampak pada kurangnya produktivitas lahan. Produktivitas lahan itu selain untuk menggunakannya untuk pertanian, salah satunya adalah untuk membangun rumah atau bangunan di tempat itu. Produktivitas lahan itu tuh sudah hilang karena adanya tumpukan-tumpukan sampah pada suatu lahan. Yang ketiga yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini bukan karena sampahnya bertebaran di udara, tetapi karena penanganan atau penanggulangan sampah ini yang salah. Karena sampah dibakar dan kemudian menyebabkan polusi udara dan karbon dioksida yang bertebaran, yang menyebabkan kualitas udara pun semakin menurun. Dampak ekologis selanjutnya yaitu perubahan ekosistem. Ekosistem yang awalnya sehat menjadi ekosistem yang tidak sehat. Mengapa? Awalnya ekosistem tersebut memiliki banyak organisme yang hidup di dalamnya, berupa tumbuhan kah atau hewan kah. Nah, sekarang dengan adanya pencemaran atau penanganan yang tidak baik dari adanya sampah tersebut, kita dapat melihat bahwa di suatu tempat yang banyaknya sampah itu tuh sudah tidak lagi ada ekosistem yang sehat. Populasi bertukar dari organisme yang hidup, yang besar dan yang sehat, berubah menjadi organisme yang tidak produktif, organisme yang menimbulkan penyakit, dan mikroorganisme dan mikroba yang berasal dari virus atau bakteri yang membuat semakin banyak penyakit. Nah, selanjutnya sampah juga penanggulangan sampah dan penanganan sampah yang tidak tepat juga menyebabkan adanya climate change atau perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini sangat berbahaya karena perubahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah ini dapat menyebabkan bencana kecil sampai bencana besar sekalipun. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh sampah salah satunya adalah suhu meningkat. Lingkungan juga menyebabkan rusak dan adanya bencana-bencana alam seperti longsor, banjir, serta bahkan tsunami juga dapat diakibatkan dengan adanya pembeludakan sampah yang penanganannya tidak tepat. Selanjutnya adalah strategi dan solusi untuk mengurangi kuantitas sampah, yang dimana strategi pertama adalah konsep pengurangan sampah dengan reduce, reuse, dan recycle. Konsep ini menekankan pada 3 prinsip utama pengelolaan sampah, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Prinsip ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah, memanfaatkan barang-barang yang berfungsi, dan mengubah barang bekas menjadi barang-barang yang berguna. Prinsip ini sangat populer di kalangan masyarakat, karena prinsip ini sangat mudah untuk diikuti, dan selain itu prinsip ini mampu meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan. Beberapa penerapan dari prinsip ini adalah mengurangi produk sekali pakai seperti plastik dan menggantinya dengan produk yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, menggunakan kembali barang-barang bekas seperti kardus yang digunakan sebagai wadah. Yang ketiga, mendaur ulang sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan ranting menjadi pupuk kompos. Dan terakhir, mendaur ulang sampah-sampah anorganik seperti logam dan dijadikan sebagai kerajinan. Strategi yang kedua adalah pengolahan sampah menjadi energi dan bahan berguna. Pengolahan sampah menjadi energi dan bahan berguna adalah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah dengan cara mengubahnya menjadi sumber daya yang bernilai. Pengolahan ini dapat dilakukan berbagai metode, yaitu gasifikasi, produksi refuse derived fuel atau RDF, gasifikasi, dan pirolisis. Strategi yang ketiga adalah metode pengumpulan, pengangkutan, dan transfer sampah. Metode ini bergantung pada jenis, jumlah, dan sifat sampah, serta kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan teknis daerah. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan. 1. Pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan 2 cara.
yaitu secara langsung atau door to door, dan secara tidak langsung atau dengan menggunakan tempat penampungan sementara. Yang kedua, pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan dua sistem, yaitu sistem kontainer angkut atau Hauled Container System, atau yang biasa disebut HCS, dan sistem kontainer tetap atau Stationary Container System, atau biasa disebut SCS. Nah, yang ketiga, transfer sampah, yaitu proses pemindahan sampah dari alat pengangkut yang berkapasitas kecil ke alat pengangkut yang berkapasitas besar. Strategi yang terakhir adalah pemrosesan air sampah. Pemrosesan air sampah biasanya dilakukan di tempat pemrosesan air atau TPA. Beberapa jenis pemrosesan air adalah open dumping, yaitu dengan cara menimbun sampah di atas lahan tanpa ada perlakuan apapun. Sehingga jenis pemrosesan air ini merupakan jenis yang sangat dihindari karena mampu menimbulkan beberapa dampak negatif seperti pencemaran udara, air, tanah, dan kesehatan. Dan kedua adalah control landfill, yaitu dengan cara menimbun, meratakan, dan memadatkan sampah, kemudian ditutupi dengan tanah pada waktu tertentu. Biasanya jangka waktunya adalah 5-7 hari. Dan yang terakhir adalah sanitary landfill, bersama dengan control landfill, yaitu dengan menimbun, meratakan, dan memadatkan sampah, lalu ditimbun dengan tanah. Namun perbedaannya adalah control landfill dilakukan dalam jangka 5-7 hari, tetapi sanitary landfill dilakukan setiap hari. Sehingga jenis pemrosesan air ini sangat dianjurkan karena mampu mengisolasi sampah dari lingkungan secara aman dan efektif.